kita ya di yayasan ya Teh ya gitu, beliau eh, sangat prihatin gitu kan dengan rumor yang beredar. Benar betul. Tapi memang balik lagi ya, pemerintahan itu kan sifatnya pasif gitu ya. Jadi kalau memang ada yang menanyakan ya beliau baru menjawab, bukan langsung klarifikasi dan lain-lain atas tuduhan-tuduhan orang-orang seperti Mbak Ania Mei. ini nih di kolom. Gitu. Jadi ini juga perlu aku luruskan mungkin ya, bahwa terkait pembinaan oleh Kemensos yang dilakukan kepada yayasan itu tiga kali dari tiga unsur ke dinas sosial level kabupaten kota, dinas sosial level provinsi, lalu Kementerian Sosial, yang dimana dalam prosesnya kebetulan aku yang ikut serangkaiannya kan Teh ya. Jadi aku mewakili Teteh sebagai sekretaris badan pengurus. Aku hadir dalam pembinaan yang dilakukan itu, yang tidak berizin. Yang dimaksud adalah pengumpulan uang melalui rekening pribadi Mas AS gitu. Maka oleh sebab itu perbuatan tersebut secara aturan, secara undang-undang PUB itu menyimpangi aturan pasal 8 ayat 1 junto 8 ayat 3 Undang-Undang nomor 9 tahun 1961. Maka dari itu yayasan diminta untuk menyelesaikan perihal polemik donasi ini di level ya antara para pihak aja gitu. Karena kalau ini diselesaikan di level pemerintahan, siapapun itu pemerintahannya, baik itu kepolisian, pengadilan ataupun Kemensos sebagai ahli di sana, mereka nggak ada rujukan lain selain undang-undang PUB gitu. Apa itu Jadi undang-undang PUB? undang-undang tentang pengumpulan uang barang gitu, dan undang-undang itu memang cukup lama ya, tahun 1961 gitu ya, yang tanda tangannya aja kita lihat itu Juanda gitu ya, Perdana Menteri zaman Bung Karno yang tanda tangan undang-undang itu. Dan undang-undang itu memang menurut pihak Kemensos sudah beberapa kali masuk prolegnas, tapi belum juga direvisi gitu ya. Mudah-mudahan mungkin dengan ramainya berita ini mungkin bisa jadi prioritas tuh gitu, karena undang-undang itu memang sekaku itu gitu, bahwa pengumpulan uang melalui rekening pribadi menyimpangi aturan junto ke ayat 3, maka uang hasil pengumpulan yang dianggap pelanggaran di ayat 1 tadi itu disita dan disalurkan kepada Penerima manfaat. penerima manfaat lain atau kegiatan kesejahteraan sosial yang sejenis gitu. Nah, sampai di situ ya itulah alurnya gitu. Kalau tidak mau disita keseluruhannya, kalau masih mau Mas AS ini untuk menggunakan untuk pengobatannya setidaknya, itu harus selesai di antara para pihak, tidak sampai ke level pemerintahan, karena pemerintahan semuanya sama, semua merujuk pada satu undang-undang itu gitu. Ya. Tuh. Nah, jadi niat baik kita juga sudah sampaikan 2 kali, kita sudah surati dari yayasan untuk lanjutkan pengobatan. Ya mungkin akan disusul dengan surat ketiga ya, mungkin ya Teh ya, ketiga dan terakhir kalinya lah, diingatkan lagi, karena semakin ditunda semakin purna itu pengobatannya, karena kan purna tuh maksudnya selesai karena mata dari yang bersangkutan lama-lama kering, lama-lama menutup, atau lama-lama sudah tidak bisa diobati gitu kan, karena yang masuk dalam kesejahteraan sosial sejenis itu hanya pengobatan, bukan estetika gitu. Oke, nah ini ada yang typing juga. Capek banget sama berita ini. Kalian nonton aja capek, apalagi kita yang jalanin. Ya, itu udah 3 bulan nih guys. September, Oktober, November, dari September ya Mas?
September sih awal kita Awal ke case-nya. rumahnya ya. Cuman jadi polemik itu kan 18-19 Oktober kalau nggak salah. Estimasinya segitu ya? Iya, karena Bulan kan? pas tanggal itu kita masih lanjut pengobatan dan kita sudah sampaikan ke istrinya Mas AS untuk tidak eh, mengikuti kemauan-kemauan dari tim yang masuk gitu, yang baru masuk itu, yang akhirnya Seninnya pengobatannya terhenti, semua jadwal operasi nggak jadi dia lakukan, ya sudah sampai sekarang. Oke, nah terus udah gitu kalian banyak banget yang nanya kenapa baru laporan sekarang, gitu. Aku juga bingung sih sebenarnya jawabnya. Tapi lebih ke poinnya gini, kalau aku misalnya pada saat waktu itu aku disupport dengan PH ku, pasti aku akan fight buat maju. Ya, poinnya adalah itu aja. Tapi posisi sekarang adalah menurut pendapatku adalah langkah yang tepat. Kenapa? Karena pada saat momen ada yang memberikan statement seperti itu terkait aku narkoboy, terus mafia roda 4, kata dia gitu. Itu kan awalnya ya sudahlah, kita maafkan sebagai manusia gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita maafkan, jujur walaupun itu sangat merugikan aku gitu dalam segi pekerjaan, terus dalam segi image yang selama ini aku bangun, terus aku pun memiliki tanggung jawab sebagai ketua yayasan gitu. Tapi dengan adanya omongan dan statement tuduhan atau fitnahan yang dilontarkan untuk orang yang kedua nih, menurut saya ini nggak bisa didiemin ya, karena saya memaafkan yang pertama, jadi yang kedua nih udah mulai berani nih. Saya mikir ya udah, berarti kita laporkan aja dua-duanya gitu. Iya. Iya, memang terkait laporan itu kan memang baik dengan PH yang baru maupun yang lama ini, kalau aku nggak salah ingat itu memang akan dinaikkan setelah pertemuan dengan Kemensos kalau nggak salah ya. Kalau pertemuan di Kemensos tidak ada titik terang, saya itu ya ini pihak-pihak yang memang berjalan di luar substansi itu memang perlu peringatkan kembali gitu ya. Gitu. Jadi memang momentum aja sih, momentum, dan ya pada saat ini yang bersangkutan ya memang harus berani belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka sebutkan itu gitu kan, bahwa kalau memang itu ada delik pidananya, itu kadaluarsanya juga masih panjang kan gitu. Betul. Jadi ya memang aturan hukum yang berlaku saat ini mengatur tentang itu bisa dilaporkan cukup panjang waktunya gitu kan, untuk berpikir dari sisi pelapor gitu kan, karena mengikuti serangkaian proses formil pelaporan itu kan cukup rumit gitu. Jadi emang harus disediakan juga waktunya gitu. Oke. Tuh mas, baca typing mas, kecepetan. Ini typingnya di HP ku cuman 2 baris doang, jadi cepet banget nggak kebaca. Semangat teteh, makan siang dulu teteh. Tuh teteh udah makan siang belum? Nggak usah, udah nggak usah. Jadi intinya yang bilang capek, kalian yang nonton aja capek, apalagi kita yang jalanin. Ini belum bawa semua di mobil. Ya. Apalagi kita tuh yang jalanin, kita tuh lebih capek, mundar mandir ke sana ke sini. Dan aku pun di posisi yang udah capek semuanya gitu loh. Kalau kalian kan cuma capek baca berita, lah kan aku capek semua, tenaga, fisik, pikiran, gitu. Iya. Seperti itu. Mas Ger, aku udah di lift nih. Iya. Ini takut mati. Iya, oke. Iya. Ngomong aja.